Ini ruang pemeliharaan ikan, Kak? Betul. Oke, boleh masuk ya, Kak? Siap. Banyak banget pemirsa ikannya. Lihat. Oke. Banyak ikannya. Apa bedanya, Kak, ruangan yang tadi sama yang ruangan yang Kalau sana kan banyak kita fokus ke palut-palut. Kalau ini ya banyak kita akuarium tuh, lihat bertingkat-tingkat. Jadi tempat kita nggak terlalu besar tapi ya kayak apartemen gitu lah. Ini gede sih, Kak, itu. Kita boleh ke sana, Kak? Boleh. Oke. Ini si Ranti nih yang tadi sebelah kita udah Ini lihat. udah lumayan agak gede ya. Ini Iya. udah berapa bulan nih, Kak? Ini udah di sini aja udah setahun, tapi buat gede kayak gini kurang lebih 2 tahun. Ini Pulsra nih, ini dari Myanmar. Kita walau di sana lagi perang, tapi kita tetap dagang lancar ke Myanmar. Kita belanja dari sana. Ya, Kak, boleh kita jalan. Oh iya, ini dari Nigeria nih. Ya, ini akuariumnya gede banget pemirsa. Bukan ikannya tuh, Iya, Polypterus dari Nigeria. Kita impor langsung dari Nigeria. Ini salah satu ikan yang banyak dibudidaya di sini. Jadi malah Indonesia lebih banyak ekspor ikan ini daripada negara asalnya. Oh, oke. Tapi ada beberapa jenis ikan ya, Kak? Iya, ada tiger fish, ada ini ikan toman. Oke. Kita masuk ke sana Boleh, boleh, Kak? kita lihat-lihat. Sambil ngobrol nih, Iya. Kak Nicholas ini kan kalau yang kita lihat 3 tahun terakhir, salah Iya. satu tantangan seluruh bidang usaha adalah pandemi COVID-19. Kalau dari Kak Nicholas sendiri gimana sih waktu pandemi lagi parah-parahnya di Indonesia menghadapinya? Dampaknya apa dan bagaimana cara menghadapinya? Ya, jadi kalau jujur ngomong, ikan hias itu salah satu bisnis yang bukan terdampak malah terbantu sama adanya COVID itu. Jadi kan COVID tuh semua orang pada harus stay at home, nggak boleh keluar-keluar. Jadi mereka tuh stres. Kayak saya aja sempat ngalamin COVID juga. Saya baru 1 minggu di rumah aja, nggak kemana-mana, udah stres. Apalagi orang yang berbulan-bulan disiplin banget kan. Nah itu mereka pada butuh peliharaan. Salah satunya peliharaan yang gampang, murah dan mudah dipelihara ya ikan hias. Kalau misalnya pelihara guguk atau kucing atau apa kan komitmennya perlu lebih. Terus juga nggak semua orang ya takut kotor atau apa. Tapi kalau ikan hias itu ya di akuarium aja dia ya nggak kotor gitu. Dan setahu saya nggak ada satupun budaya atau agama yang melarang pelihara ikan. Kalau misalnya pelihara guguk ada yang melarang. Pelihara burung aja sebenarnya kepercayaan orang Chinese itu kurang bagus. Karena burung itu harusnya terbang, malah dikandangin tuh kurang bagus. Tapi kalau di kepercayaan orang Cina, kenapa yang pelihara ikan itu banyak di Cina itu, bahkan di Amerika ya customer saya tuh banyak ya ABC itulah, American Born Chinese. Itu karena orang Chinese itu percaya bahwa ikan ini bisa mendatangkan rezeki. Bahkan bahasa Mandarinnya ikan sama bahasa Mandarinnya rezeki mirip-mirip gitu, yi sama feng yi gitu. Jadi ya dipercaya bisa datangin rezeki, apalagi ikan-ikan tertentu yang diasosiasikan dengan mitologi seperti ini naga. Betul. Jadi ya kita terbantu. Malah bukan terbantu, istilahnya penjualan malah meningkat. Terus Berapa juga persen tuh, Kak? itu bisa 3-4 kali lipat. 3-4 kali lipat. Apalagi waktu itu kan hampir semua pusat perbelanjaan ditutup, nggak boleh buka. Benar. Tapi ikan hias boleh. Oh, oke. Iya. Dan orang-orang juga masyarakat emang jadi muncul hobi-hobi baru kan? Mungkin Ada yang yang sebelumnya nggak. Hobi baru, ada yang CLBK juga. Oh, Jadi pas masih ya, kecil, benar. pelihara ikan, dia kerja, nggak sempat. Ya. Pas pandemi, Bingung ya kan? ngapain? CLBK. Pelihara ikan lagi. Jadi Iya. nambah lah istilahnya Betul. customer-nya gitu ya. Betul, jadi ada yang paling gampang dipelihara kan cupang. Cuma kelemahannya cupang itu, satu dia gampang mati, umurnya nggak panjang. Nah makanya sekarang yang tren itu cana. Dia gampang dipelihara, Ukurannya masih umurnya pas panjang, lah ya. bisa besar, Besar juga. nilainya bisa meningkat, di ternaknya relatif lebih sulit daripada ternak cupang. Kalau ternak cupang kan bener-bener, saya waktu SD aja ternakin cupang gitu. Iya, cuma dikasih makan aja udah yang penting. Beranak ya. udah. Benar. Gitu. Jadi Oke. ya gitulah, kita pandemi itu jangan dianggap sebagai satu musibah juga. Sebenarnya kalau kita pinter-pinter lihat peluang, sebenarnya ada kok, bukan cuma ikan hias, banyak kok bidang lain yang sebenarnya terbantu gitu. Jadi sebenarnya ya yang namanya pemenang itu selalu kelebihan cara. Kalau saat melihat di mana peluang itu berada. betul, kalau yang orang biasa ya mungkin kelebihan alasan, jadi ngeluh apa.
Kita kalau maju iya. terus, semangat terus, pasti ada jalannya. Tips sebagai pengusaha ya kan. Betul. Nah ini kan kalau kita lihat di Indonesia, emang pecinta ikan tuh kayaknya nggak habis-habis gitu. Ada yang musiman, tapi yang nggak musiman pun banyak. Misalnya Betul. kalau kita lihat ke belakang, waktu ikan lohan lagi Iya. hits, terus ikan arwana ya kan, Betul. terus ikan cupang juga yang hilang timbul lah istilahnya kayak Iya. musiman lagi, terus hilang, musiman lagi. Nah kalau dari Kak Nicole sendiri sebagai yang sudah berkecimpung di sini 12 tahun, apa Iya. sih tipsnya melihat potensi di pergerakan ikan hias di Indonesia? Jadi kalau saya sendiri punya visi itu seperti Bill Gates, saya nyontek visinya Bill Gates. Bill Gates itu dari zaman belum ada yang punya komputer tuh masih segede-gede gedung ini, cuma jumlahnya bisa dihitung pakai jari di dunia, dia udah punya visi bahwa suatu saat setiap rumah akan punya minimal 1 komputer. Kalau visi saya, setiap rumah di Indonesia minimal punya 1 akuarium. Jadi ini memang masih minoritas, masih sedikit banget yang hobi ikan hias, tapi saya yakin dan percaya ke depannya itu semua orang bakal suka ikan. Karena gampang banget ngeracuninnya nih. Semua teman saya yang tadinya nggak suka ikan, bergaul sama saya lama-lama suka juga. Jadi ini hobi yang nggak perlu tempat banyak, nggak menimbulkan bau. Misalnya kalau saya hobi yang lain, misalnya hobi kuda, kan nggak mungkin di sini bau juga. Kalau ini mau kita punya farm sebesar ini di tengah komplek perumahan, warga nggak komplain karena nggak berisik, nggak polusi gitu. Jadi dan juga Indonesia ini luar biasanya itu Indonesia sendiri kan adanya di garis khatulistiwa. Ikan hias aja nama bahasa Inggrisnya apa? Itu tropical fish. Jadi dia hewan yang di garis tropis lah gitu. Jadi binatang tropis. Dan ikan hias di seluruh dunia itu banyakan mayoritas tuh adanya di garis khatulistiwa. Jadi Negara yang dilewati garis khatulistiwa. betul. Jadi di Indonesia. Terus Indonesia juga yang banyak ikannya yang di garis khatulistiwa. Terus Afrika juga gak semua negara-negara tertentu aja kayak Nigeria, Kongo itu yang banyak. Terus kita muter lagi di Amerika Selatan, Amerika Utara gak ada ikannya. Amerika Selatan tuh banyak ikannya, dan di Amerika Selatan ini yang negara yang dilewatin garis khatulistiwa doang yang banyak ikannya. Contohnya Brazil, terus Argentina gak ada, Venezuela banyak ikannya, Kolombia, Peru itu yang dekat garis khatulistiwa. Dan luar biasanya, yang luar biasanya nih, yang gak banyak orang tahu, ikan Indonesia diekspor ke negara manapun seluruh dunia, mereka gak bisa ternakin, mereka gak bisa budidaya. Tapi ikan dari tadi Afrika Tengah itu dibawa ke Indonesia, ikan Amazon dibawa ke Indonesia, bisa beranak pinak di sini. Itu yang mungkin Indonesia tuh tanah surga, alamnya juga surga, airnya pun juga sebenarnya surga gitu. Jadi ikan hias ini dari seluruh negara dibawa ke Indonesia bisa beranak pinak. Nah bayangin itu potensi ekonominya. Dan orang negara lain udah belasan tahun, puluhan tahun nggak bisa dia. Bahkan negara yang canggih banget kayak Cina, mereka bawa ikan arwana, berpuluh-puluh tahun mereka coba mau ternakin ikan ini, nggak bisa. Karena satu skillnya mungkin beda, tangannya beda, tiga iklimnya. Iklim dan air itu beda. Mereka 4 musim, kalau di sini 2 musim. Jadi mau pakai teknologi apapun, bakal biaya tinggi banget buat bisa produksi ikan hias. Budidaya ikan arwana spesifiknya juga. Hampir semua ikan sebenarnya. Tadi kan kita udah dari sebelah nih Kak, terus kita kesini, ruangan pemeliharaan, ada ruangan apa lagi? Ada di sebelah, Di sebelah. campur-campur juga. Kita cek ya pemirsa, boleh ya Kak? Boleh. Oke, Nah. Dina. Ini Ini kita apa nih? mau kasih lihat, memperkenalkan ini ikan yang paling laris dan paling dicari dari Indonesia. Oke. Namanya ikan harimau, Datnioides microlepis. Oh, Oke, Lauhui, bahasa gitu. ininya ya. Jadi ikan ini ikan alam Indonesia, ada bisa ditemukan di Sumatera dan Kalimantan, dan ini nggak ada yang bisa ternakin. Mau negara manapun, pakai teknologi manapun belum bisa. Jadi ini Dan motifnya beneran kayak tiger gitu ya, betul. Jadi kalau kita garis-garis gitu pemirsa. jajarin kayak gini, emang pesonanya emang kayak harimau beneran, gitu. Dan satu hal yang banyak orang kritik saya, karena ini kan ikan tangkapan alam, mereka bilang, waduh mas, kamu nangkep ikan, ekspor ikan, kamunya untung, nanti ikannya punah gimana?
banyak orang yang nggak sadar bahwa dengan kita mempopulerkan ikan ini, ikan alam, kita mengedukasi masyarakat tentang ternyata di sungai kita itu banyak loh ikan-ikan yang cantik-cantik. Itu bukannya makin punah, malah makin terjaga. Percaya nggak? Jadi kalau zaman dulu orang misalnya ngerusak sungai, ngapain aja lah di sungai, nggak ada yang peduli. Tapi sejak ikan hias itu, terutama ikan alam, nilainya meningkat, nilainya tinggi, masyarakat itu nggak perlu polisi air, udah menjaga kelestarian sungai gitu. Jadi tadinya misalnya ada perkebunan tertentu yang buang limbah ke sungai, dulu mah masyarakat nggak peduli karena dapat duit dari perkebunan. Kalau sekarang perkebunan relatif nggak berani karena masyarakat jaga ini ada komoditas loh di sungai ini. Iya, dan ini nilainya lebih tinggi. Kayak misalnya kita tahu hasil kebun yang sekarang lagi heboh, cuma berapa nilainya. Sedangkan ini 1 ekor 2 juta, 3 juta. Ini 1 ekor 2 juta, Kak? Bisa ada yang 100 juta seekor. Oh, oke. Gitu. Beneran jenis yang sama, tapi ada yang kelainan-kelainan tertentu yang unik, itu nilainya apa motifnya tinggi. gitu. Tapi yang biasanya pun nilainya tuh jutaan. Bahkan nanti keluar yang bayi-bayinya 1 ekornya bisa 80.000, 100.000 sekali beranak, banyak banget. Itu potensi ekonominya tuh sangat luar biasa dan nggak bisa diduplikasi negara lain. Ini jadi kekayaan yang harus dijaga banget lah. Tiger fish, gitu Tiger ya, fish. Kak? Kalau kita lanjut ke sana, di sana ada ruangan apa, Kak? Ah, itu yang ruang ternak saya itu. Ini ikan apa nih, Kak? Kayaknya agak beda nih dari ikan yang lain. Ikan pari ya? Iya, ini jadi ikan pari air tawar atau Potamotrigon kalau bahasa Latinnya. Jadi ini ikan asalnya dari sungai Amazon gitu. Jadi banyak di Brazil, di Kolombia gitu. Dan seperti yang tadi saya udah bilang, ya ikan ini dibawa dari Amazon ke sini bisa beranak pinak gitu. Tapi kalau ikan Indonesia kayak tadi saya cerita, tiger fish dibawa ke Amazon, dibawa ke Cina, kemanapun nggak bisa beranak pinak gitu. Jadi ya ini salah satu ikan yang punya nilai ekonomi tinggi dan nggak perlu tempat terlalu besar buat ternaknya. Juga ternaknya relatif mudah gitu, nggak perlu skill khusus gitu. Jadi ini berapa, Kak, harganya per ekor tuh yang kecil gitu? Jadi kalau ikan itu nggak bisa per ekor, jadi per ekor bisa harganya beda. Jadi ada yang murah, ada yang mahal, tergantung coraknya, motifnya. Bahkan kalau kita dapat jackpot ya, bisa dapat jackpot, dapat yang kelainan genetik gitu, wah bisa tinggi sekali harganya. Kalau yang ini nih yang ada di sini kira-kira yang paling kecil berapa? Yang kecil sekitar 4 juta, 5 juta. 4 juta, 5 juta pemirsa. Tapi emang motifnya unik sih, totol-totol gitu kan. Kayak biasanya kan kalau ikan pari kan polos gitu kan. Kalau ini ininya apa? Totol-totol yang gede. Gede bisa 10 juta, 20 juta. Bisa 10 juta, Bahkan 20 kalau juta. yang albino bisa lebih tinggi lagi. Atau yang leukistik gitu. Oke, mungkin ini menyimpulkan dari percakapan kita pada hari ini ya, Kak. Buat pemirsa yang emang pengen berinvestasi atau mungkin mau jadi supplier juga nih kayak Kak Nicholas, kira-kira terinspirasi apa sih nih tips-tipsnya, Kak? Jadi kalau bisnis ikan hias tuh gak kayak bisnis lain. Jadi kita harus punya hobi dan passion di bidang ini. Kalau kita sendirinya nggak suka ikan, kita mau berbisnis di bidang ikan hias, hasilnya pasti kurang maksimal. Tapi kalau kita cinta sama ikannya, jadi sekalian kita emang punya minat yang besar pada ikan hias, kita sambil rawat, kita sambil jaga dia, nanti dia bisa kasih keuntungan sendiri ke kita gitu. Jadi kalau orang bilang ya banyak anak banyak rezeki, sebenarnya ada juga yang bilangin saya, kita ngerawat mereka ada rezekinya sendiri juga gitu. Apalagi kita rawat ya emang motivasinya anak kita sayang dan suka gitu, bukan cuma sekedar jadiin mereka mesin ATM gitu. Kalau keuntungan ya nanti side effect lah pasti datang sendiri gitu. Kalau tips kita yang menarik banget nih dari Kak Nicholas sebagai pengusaha, akalnya jalan, cari untung tapi juga pakai hati gitu. Betul. Harus suka dulu ya. Betul. Barulah bisa berjalan usaha ini terutama di ikan hias ini. Terima kasih banyak Kak Nicholas sudah diajak keliling di peternakannya dan terima kasih juga informasinya, waktunya juga, sehat selalu. Semoga usahanya sukses terus. Omsetnya makin tinggi. Amin ya Kak Nicholas. Oke, ini sekaligus menutup perbincangan kali ini pada sore ini. Terima kasih sudah menyaksikan di Invest Time on Location.